Setelah selesai pembangunan, tinggal satu yang belum. Batu hitam Hajar Aswad. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Terjadi perdebatan, bahkan pertikaian, pertengkaran, hingga hampir seperti saling bunuh, karena setiap dari suku yang ada merasa ingin meletakkan Hajar Aswad, karena di kedepannya akan panjang kisahnya, akan dicatat sejarah bahwasanya kabilah inilah nanti yang meletakkan Hajar Aswad, suku inilah yang meletakkan Hajar Aswad. Yang membangun jelas bersama-sama, tapi intinya ini waktu Hajar Aswad diletakkan, inilah akan jadi catatan panjang. Hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il Hajaril Aswadi. Kebijakan hukum langkah yang diambil oleh baginda Nabi di tengah perselisihan kaum Quraisy di dalam meletakkan Hajar Aswad fil khamisati wa thalathina, di umur yang ke-35 yang pertama, min umrihi, dari umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadamat Quraisyun al-Ka'bata. Orang-orang Quraisy menghancurkan Ka'bah, wa jaddadat bina'aha, kemudian diperbaharui lagi. Dirasa bangunan Ka'bah sudah mulai rusak sehingga dihancurkan untuk diperbaharui lagi. Waqad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha. Dan baginda Nabi juga ikut serta di dalam membangun Ka'bah. Beliau mengangkat batu seperti yang lainnya. Bahkan ada satu riwayat menyebutkan saat Nabi Muhammad diberi petunjuk oleh pamannya Abbas agar menjadikan batu, kan kerepotan, ada batu-batu besar, ada batu kecil, ada, agar menjadikan izar, sarungnya, penutup auratnya itu, untuk mengangkutnya, untuk mengangkat kayu, untuk mengangkat batu. Hingga sampai baginda Nabi waktu itu karena terlalu capek jatuh dan hampir atau bahkan sudah pingsan. Di saat mulai sadar atau menjelang pingsan, dalam setengah sadaran beliau, yang ditanya, mana kainku, mana kainku, mana kainku. Yang artinya belum ada syariat, belum mendapatkan wahyu. Ternyata beliau adalah orang yang sangat menjaga auratnya. Dan tidak terbukti pernah tersingkap auratnya. Aurat beliau. Beliau ikut serta di dalam membangun Ka'bah tersebut. Maka yahmilu hijarata ma asyrafi Quraisyin, ikut membawa batu dengan pembesar-pembesar Quraisy. Wa ma'ahu ammuhu al-Abbas, disertai pamanda beliau yang bernama Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Kemudian waqtalafat Quraisyun fi man yad'ul Hajar al-Aswadah. Setelah selesai pembangunan, tinggal satu yang belum. Batu hitam Hajar Aswad. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Terjadi perdebatan, bahkan pertikaian, pertengkaran, hingga hampir seperti saling bunuh, karena setiap dari suku yang ada merasa ingin meletakkan Hajar Aswad, karena di kedepannya akan panjang kisahnya, akan dicatat sejarah bahwasanya kabilah inilah nanti yang meletakkan Hajar Aswad, suku inilah yang meletakkan Hajar Aswad. Yang membangun jelas bersama-sama, tapi intinya ini waktu Hajar Aswad diletakkan, inilah akan jadi catatan panjang. Dihentikan sejenak. Kemudian mereka usulkan, ada yang mengusulkan bahwa supaya adil, siapa yang keluar pertama ke Ka'bah ini nanti, besok
hari berikutnya, maka ialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan Allah ingin menampakkan bahwa Nabi Muhammad adalah kekasihnya yang akan bisa berbuat adil, yang akan dicontoh oleh orang di kedepan harinya. Baginda Nabi yang didatangkan oleh Allah pertama kali. Sehingga di saat mereka mengetahui ternyata yang datang pertama adalah baginda Nabi Muhammad, belum jadi Nabi saat itu, umur 35 tahun. Mereka sepakat, sudahlah kalau Nabi Muhammad ya sudah. Karena memang beliau orang yang sangat baik akhlaknya, jujur, dan tidak punya masalah di antara mereka. Betul, dan ternyata baginda Nabi SAW adalah orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Tapi orang bijak akan selalu tampak bijak. Biarpun seandainya beliau meletakkan Hajar Aswad dengan tangannya sendiri, tidak dianggap bermasalah. Tapi beliau dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi juru damai di dunia. Allah ilhami baginda Nabi yang belum menjadi Nabi, Allah ilhami untuk menghamparkan kain yang beliau miliki. Kemudian batu hitam diletakkan di atas kain. Kemudian beliau menyeru semua kabilah agar mengirim perwakilannya untuk bisa merasakan bahwa mereka sama-sama mengangkat batu hitam. Dan orang semakin terkagum-kagum dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Fakana awwalu thumma ittafaqu ala ayyakuna al-hakamu, maka mereka bersepakat bahwa yang menjadi hakam penengah adalah awwala man awwala dakhilin minal masjid, orang yang pertama kali masuk minal masjid. Kalimatnya minal masjid seolah-olah bingung. Ada orang kok minal masjid kan dari masjid. Kalau di sini kan minal masjid kan keluar dari masjid. Nah, ini beda memang tempatnya. Semoga bisa haji semuanya. Amin. Jadi Hajar Aswad itu adalah di Ka'bah. Ka'bah itu di tengah masjid. Jadi kalau orang dari masjid keluarnya itu dua kali. Ada keluar, ada keluar ke dalam. Keluarnya ke dalam. Keluar dari masjid tapi masuk ke dalam, ke Ka'bah. Makanya minal masjid, dari masjid keluar langsung mendekat ke Ka'bah. Waqtalafat Quraisyun fi man yad'ul hajar aswada. Setelah itu fakana awwalu dakhilin. Ternyata pertama kali orang yang masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafarihat Quraisyun bihi. Orang Quraisy senang ternyata Nabi Muhammad yang masuk. Qalu radina bil amin, kami rela dengan si Al-Amin, digelari Al-Amin, orang yang sangat jujur, amanah. Kemudian baginda Nabi fawadu al-hajar fi ridai. Kemudian kain penutup pundak. Rida itu digunakan kain yang untuk menutup badan bagian atas rida. Jadi biasanya orang itu pakai kain ada dua. Yang pertama di bawah namanya izar. Yang menutup antara pusat dengan lutut disebut izar. Yang menutup pundak ke bawah adalah rida. Diambillah ridanya. Sebab dihampar, batu diletakkan, wa talaba min kulli ra'isin ayyumsika bi tarafin minar rida. Wa talaba baginda Nabi meminta min kulli ra'isin, setiap pembesar dari suku-suku yang ada di situ, ayyumsika untuk memegang, mengambil minar ridai dari bagian daripada sorban baginda Nabi. Thumma amaruhum biraf'ihi, untuk ngangkat bersama-sama. Walamma wasalu bihi ila mawdihi, kemudian telah sampai kepada tempatnya, akhadahu ar-rasul biyadihi, Nabi mengangkat dengan tangannya, meletakkan Hajar Aswad. Wada'u biyadihi syarifati, lalu Nabi meletakkan dengan tangan mulianya, fazalal khilafu, zalah, hilanglah perselisihan di antara mereka. Bihukmihi, dengan kebijakan hukum Nabi Muhammad SAW. Wa ta'ajjabat Quraisyun, terkagum-kagum orang Quraisy, min quwwati fikrihi, dari kuat kecerdasan fikir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kesimpulannya adalah lama balagha khamsan wa thalathina sanatan, kita hitung umur 35 tahun. Jadi kejadian itu Nabi belum menjadi Nabi. 5 tahun kemudian baru menjadi Nabi. Setelah 10 tahun menikah. Khamsan wa thalathina sanatan jaddadat Quraisyun bina al-Ka'bah. Umur 35 tahun umur baginda, orang-orang Quraisy memperbaharui Ka'bah, wa hakamathu, dan mentahkim, mengangkat sebagai penengah baginda Nabi fil hajari, fi wata'il hajari, untuk meletakkan batu al-aswad hitam. Maudi'ahu, di tempat yang semula. Dihancurkan, dikembalikan lagi. Faqadha rasyidan, kemudian baginda Nabi mengambil satu keputusan, memberikan keputusan rasyidan dengan kecerdasan, dengan kebijakan. Wa hakama muwaffaqan, dan beliau juga memberikan satu hukum muwaffaqan yang diberi taufik oleh Allah, yang menjadikan sebab bersatunya masyarakat waktu itu, hilang perselisihan. Dari muda sudah ditampakkan kelebihan-kelebihan. Dan itu adalah kasih sayang Allah kepada umat. Sehingga Allah telah menyiapkan baginda untuk mudah diterima oleh umat. Dari dijadikan sebagai seorang yang sangat jujur, amanah, tidak pernah berbohong, al-amin. Ini kan sebetulnya mukaddimah kalau di saat beliau mengaku dengan sesuatu pengakuan yang dari Allah, yaitu mengaku Nabi, tentu bagi orang mudah. Dan tidak bisa menolak itu semua kecuali dengan kesombongan. Bahkan yang paling besar atau musuh besar baginda Nabi SAW yang bernama Abu Jahal itu sendiri tidak bisa mengingkari tentang kejujuran baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bisa mengingkari, karena Nabi tidak pernah berbohong. Bahkan bagi Abu Jahal itu mustahil Muhammad bohong. Dimustahilkan oleh dirinya sendiri. Nggak mungkin, nggak bisa. Dari perjalanan hidupnya. Jadi bukan modelnya kalau Nabi. Untuk apa? Ada hal yang sangat penting saja. Mungkin menguntungkan dan seterusnya. Nggak ada. Kalau sudah jujur, jujur. Sehingga waktu baginda Nabi mengaku sebagai seorang Nabi karena mendapatkan wahyu, Abu Jahal juga nggak bisa mengingkari karena memang Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Akan tapi ternyata pengingkaran Abu Jahal karena kedengkian yang ada di hatinya. Berubah dengki. Maka penyakit dengki dan benci jika ada pada seseorang akan memangkas, menghilangkan kebenaran yang diyakini sekalipun. Kebenaran diyakini, tapi dianggap seperti tidak ada. Sehingga al-halikah, wala aklu tahlikul sya'ra, walakin tahlikud din, memangkas agama. Jadi Abu Jahal sangat percaya Nabi Muhammad Nabi, tapi nggak mau ngikut. Dan Abu Jahal di hari ini pun juga bisa saja itu adalah kita. Melihat itu sebuah kebenaran yang nyata dan benar dari baginda, dari Al-Quran dan sebagainya. Tapi kadang kita dengan kesombongan kita menolaknya. Kadang menolak dengan pikiran, hati, kemudian dengan perilaku kita. Ya, seperti itu. Nah, sampai baginda Nabi, kebijakannya tampak di saat ada kejadian. Maka yang perlu dihadirkan saat ini adalah satu sifat mulia. Siapapun yang lagi di atas, nah, jangan lupa dengan yang ada di bawah. Pandang semua dengan kasih sayang. Maka jangan sampai ada hanya mementingkan orang yang dekat saja dengannya. Nabi tidak mementingkan kabilahnya untuk mengangkat, kabilah beliau untuk mengangkat ke batu hitam. Tapi siapapun yang ikut serta di situ disertakan oleh Nabi. Jadi kecerdasan dalam kepandaian, kepiawaian dalam memberikan penghargaan kepada orang adalah bentuk akhlak mulia. Padahal cuma begitu saja kan. Tapi bisa saja orang tidak pernah punya kepikiran yang demikian. Tapi ilham dari Allah karena dipilih baginda Nabi Muhammad SAW.
sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.